demo di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa terlibat keributan. Untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo, polisi harus melepaskan tembakan gas air mata. Aksi demo yang berakhir ricuh membuat akses jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang. Hingga saat ini, para mahasiswa masih bertahan sementara polisi terus berusaha membubarkan para mahasiswa. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi berbagai kampus menggelar unjuk rasa. Mereka menyampaikan beragam tuntutan dalam aksi ini. Ratusan mahasiswa kompak menggunakan seragam hitam dan alma mater kampusnya. Mereka menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Dalam aksi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot dan menuntut DPRD Gorontalo memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa juga memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo, akibatnya arus lalu lintas lumpuh. Sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta. Dalam aksinya, mereka berjanji tidak akan anarkis. Dalam demo yang digelar di depan gerbang utama DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya evaluasi tunjangan DPR dan mendorong undang-undang perampasan aset segera disahkan. Dalam orasinya, para mahasiswa mempertegas bahwa polisi bukan lawan dari mahasiswa dan meminta agar polisi tidak melakukan tindakan represif. Mahasiswa juga meminta agar anggota DPR RI bisa turun dan berdialog langsung dengan mahasiswa. Meski demikian, kericuhan tidak terhindarkan saat masa aksi mahasiswa dari berbagai aliansi kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan aparat gabungan kepolisian Polres Ternate dan Polda Maluku Utara. Masa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Masa yang tidak diizinkan masuk mulai panas hingga terjadi aksi kericuhan. Masa kemudian ditembaki dengan gas air mata dan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Aksi tersebut membuat massa melempar batu. Massa kemudian membubarkan diri pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Keinformasi lainnya, pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi, yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain, di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa.
Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tuntutan ratusan mahasiswa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat agar pemerintah daerah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan akhirnya membuahkan hasil. Mereka pun menutup aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketegangan sempat terjadi saat Ketua DPRD dan anggota berusaha menemui massa yang berujung pada pelemparan air mineral. Namun suasana cepat terkendali setelah pejabat DPRD dan Pemda Polewali Mandar bersama-sama menerima demonstran dan bersedia mendengarkan aspirasinya. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah penolakan kenaikan PBBP 2 yang dinilai membebani masyarakat hingga lebih dari 200%. Menanggapi tuntutan ini, pemerintah Polewali Mandar sudah memutuskan membatalkan kenaikan pajak tersebut sebelum aksi dimulai. Karena tuntutan mereka telah dipenuhi, aksi yang sejak awal dikhawatirkan rusuh berubah damai. Bahkan sebelum membubarkan diri, massa bersama TNI Polri dan DPRD menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat, dilanjutkan dengan lagu Mars Mahasiswa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli berskala besar. Patroli tersebut digelar guna memantau serta menjaga situasi di Jakarta agar tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Sebanyak 350 personel kepolisian melakukan patroli dan patroli juga akan dilakukan dalam skala kecil hingga kawasan gang. Kalau misalkan repot dari di belakang, Kobaran api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ciniru 3, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas, munculnya api diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang terbangun dari tidur. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 mobil pemadam dan 73 personil ke lokasi. dugaan sementara ini dari fenomena listrik, ini baru sementara dugaan kami. Nanti untuk yang pastinya dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena seluruh penghuni berhasil melarikan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.